Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Bahasa dan Sastra, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari kelompok 7 semester 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Prima Melati MH. Kami dari kelompok 7 terdiri atas 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul Ketahanan Nasional dan Bela Negara. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, saya Salma Nurabni Febrianti dengan NIM 2588010730003. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Syara Alufadiyah dengan NIM 25882012001. Lalu yang berikutnya, perkenalkan nama saya Yuna Nafisa Yudiati Pratama dengan nomor NIM 25880111014. Dan yang terakhir, perkenalkan nama saya Talita Sifa Salsabila dengan NIM 25882011004. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi mengenai ketahanan nasional dan bela negara. Secara umum, ketahanan nasional dapat diartikan sebagai kondisi dinamis suatu yang mencerminkan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Konsep ini mencakup ketahanan menyeluruh atau komprehensif integral di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Ketahanan nasional tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan pertahanan militer, tetapi juga mencakup kemampuan seluruh aspek kehidupan nasional dalam menjaga eksistensi negara. Di Indonesia, ketahanan nasional sering dipahami sebagai konsep integral yang menekankan keseimbangan antara kesejahteraan dan keamanan. Artinya, suatu bangsa tidak dapat dikatakan memiliki ketahanan nasional yang kuat apabila hanya unggul dalam aspek keamanan, namun lemah dalam aspek kesejahteraan rakyat atau sebaliknya. Oleh karena itu, ketahanan nasional menuntut sinergi antara berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun fungsi ketahanan nasional. Ketahanan nasional ini tentunya memiliki berbagai fungsi untuk suatu bangsa, yaitu yang pertama, sebagai daya tangkal. Artinya, ketahanan nasional untuk menangkal berbagai macam hal yang mengancam integritas dan identitas negara. Yang kedua, sebagai pengarah. Pengarah ini berarti ketahanan nasional memberikan arahan bangsa untuk mengembangkan potensi kekuatan yang dimiliki, baik itu dari sektor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, untuk meraih kesejahteraan hidup masyarakat. Dan yang ketiga, sebagai pedoman dalam mempersatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja intersektor. Artinya, ketahanan nasional harus bisa membuat masyarakat hidup adil dan makmur lewat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Asas-asas ketahanan nasional. Asas-asas ketahanan nasional merupakan kode etik atau prinsip dasar yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Wawasan Nusantara. Fungsinya adalah sebagai pedoman agar bangsa Indonesia tetap kuat, mandiri, dan tahan terhadap ancaman dari dalam maupun dari luar. Asas-asas ketahanan nasional terdiri dari beberapa asas. Yang pertama adalah asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan fokus pada kemakmuran dan pemenuhan kebutuhan hidup rakyat, sedangkan keamanan fokus pada perlindungan bangsa dari ancaman fisik maupun non-fisik. Kedua asas tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa dipisahkan. Yang kedua adalah asas komprehensif integral, merupakan ketahanan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan secara sistematis. Cakupannya yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan.
Yang ketiga ada asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Mawas ke dalam berarti menjaga kondisi internal bangsa dari dampak negatif lingkungan lokal. Tujuannya untuk menumbuhkan kemandirian dan kepribadian bangsa yang tangguh. Sedangkan mawas keluar berarti antisipasi terhadap dampak negatif integrasi global, tujuannya untuk menjamin kepentingan nasional di kancah internasional. Dan yang terakhir adalah asas kekeluargaan, merupakan nilai utama yang ada pada keadilan, kebijaksanaan, toleransi, dan tanggung jawab sehingga dapat menumbuhkan semangat gotong royong dan kemitraan. Unsur-unsur ketahanan nasional. Unsur-unsur ketahanan nasional model Indonesia terdiri atas 8 unsur yang dinamakan Astagatra atau 8 gatra, yakni Trigatra atau 3 gatra adalah aspek alamiah atau pemberian dari Tuhan yang terdiri atas penduduk, sumber daya alam, dan wilayah. Selanjutnya adalah Pancagatra atau 5 gatra, merupakan aspek sosial atau bentukan yang bukan sesuatu pemberian dari Tuhan, terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ketahanan nasional berlapis adalah sebuah konsep strategis di Indonesia yang memandang bahwa kekuatan nasional tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dibangun secara bertahap dan berkesinambungan. Konsep ini diibaratkan seperti lapisan pelindung. Jika lapisan terdalam kuat, maka lapisan di luarnya akan ikut kokoh. Berikut adalah urutan tingkatan dalam ketahanan nasional berlapis. 1. Ketahanan diri atau individu. Ini adalah lapisan paling dasar. Ketahanan nasional dimulai dari kualitas setiap warga negaranya. 2. Ketahanan keluarga. Menciptakan unit keluarga yang harmonis dan sejahtera sebagai fondasi sosial. 3. Ketahanan wilayah atau daerah. Mencakup ketahanan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten atau kota hingga provinsi. 4. Ketahanan regional. Dalam konteks ini, regional merujuk pada kerjasama antar wilayah atau cakupan geografis yang lebih luas, seperti pulau atau kawasan tertentu. 5. Ketahanan nasional. Puncak kekuatan yang menjaga kedaulatan negara dari segala ancaman. Upaya bela negara dan ketahanan nasional adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Yang satu adalah tindakan nyata, sementara yang lainnya adalah hasil yang ingin dicapai. Adapun poin-poin yang mencakup upaya bela negara, ketahanan nasional diantaranya. 1. Bela negara sebagai instrumen penggerak. Jika ketahanan nasional adalah sebuah bangunan, maka bela negara adalah semen dan tenaga kerjanya. Bela negara merupakan perwujudan sikap dan perilaku warga negara yang didasari oleh kecintaan pada tanah air untuk menjamin keberlangsungan hidup bangsa. 2. Penguatan tiap lapisan. Contoh individu yaitu membentuk warga negara yang cerdas, disiplin, dan tidak mudah terprovokasi. Contoh sosial yaitu memperkuat solidaritas kelompok untuk mencegah konflik horizontal di tingkat wilayah. Contoh sistematik yaitu menjamin stabilitas politik dan ekonomi melalui partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. 3. Implementasi modern atau non-militer. Di masa sekarang, bela negara bukan lagi soal angkat senjata, melainkan pengabdian sesuai profesi yang memperkuat gatra-gatra nasional. Contoh kedaulatan digital yaitu melawan hoaks dan menjaga keamanan dari cyber. Contoh kedaulatan ekonomi yaitu mendukung produk lokal dan menciptakan lapangan kerja. Contoh kedaulatan intelektual yaitu melestarikan budaya dan literasi bangsa di tengah globalisasi. 4. Kesadaran sebagai benteng utama. Ketahanan nasional yang paling kuat tidak terletak pada alat utama sistem senjata, melainkan pada kesadaran kolektif. Ketika warga negara merasa memiliki tanggung jawab untuk bela negara, maka otomatis ketahanan nasional akan memiliki tingkat yang dinamis dan sulit ditembus. Mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara? Ketahanan nasional dan bela negara diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup, kedaulatan, dan keutuhan NKRI dari berbagai ancaman. Ini adalah fondasi strategis untuk mempertahankan identitas bangsa, mengimplementasikan nilai Pancasila, dan menghadapi tantangan global yang dinamis. Adapun penjelasannya, yang pertama yaitu menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Ketahanan nasional membuat negara kuat menghadapi ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Yang kedua yaitu menghadapi berbagai ancaman dan tantangan. Di era globalisasi, ancaman tidak hanya berupa perang, tetapi juga bisa dari krisis ekonomi dan serangan cyber. Dengan ketahanan nasional yang baik, negara lebih siap menghadapi semua itu.
Yang ketiga yaitu mewujudkan stabilitas dan keamanan. Negara yang memiliki ketahanan kuat akan stabil serta politik, ekonomi, dan sosial. Yang keempat yaitu menumbuhkan rasa cinta tanah air. Bela negara menanamkan sikap nasionalisme seperti bangga terhadap budaya sendiri dan menjaga persatuan. Yang kelima yaitu tanggung jawab setiap warga negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Esensi ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan identitas, keutuhan, serta kelangsungan hidup negara dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Urgensi ketahanan nasional sangat penting karena dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melindungi negara dari ancaman, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya ketahanan nasional, negara mampu menghadapi perkembangan zaman, pengaruh globalisasi, konflik, maupun krisis yang dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketahanan nasional juga menjadi dasar untuk menjadi keamanan, stabilitas, dan kemajuan negara. Agar dapat memahami bagaimana penerapan materi ketahanan nasional dan bela negara pada mahasiswa, simak video berikut. Assalamualaikum. Bu, izin masuk. Ya, silahkan masuk. Ada apa, Bu? Silahkan duduk dulu, Tante. Jadi, saya sengaja manggil kamu ke ruangan saya, Talika. Karena saya sudah capek menasihati kamu. Ditambah lagi sekarang banyak aduan dari dosen-dosen yang lain bahwasanya kamu ini jarang mengerjakan tugas, bahkan tidak pernah masuk kelas. Maaf, Bu, saya kadang lupa untuk mengerjakan tugas. Kamu ini mau jadi apa sih kalau kuliah saja tidak benar? Terus, sebenarnya kenapa kamu kayak gitu? Sekarang gini aja deh, Ibu minta kamu hubungi orang tua kamu sekarang. Halo, Assalamualaikum Bu. Maaf mengganggu waktunya. Apa benar ini dengan orang tua Talita? Waalaikumsalam. Ya, saya sendiri. Jadi gini Bu, Talita ini di kampusnya sering tidak mengerjakan tugas dan tidak masuk kelas. Dan Talita juga statusnya di kampus ini merupakan mahasiswa yang terancam di DO. Bagaimana ya Bu urusannya dengan Talita ini? Ya sudah, kalau kayak gitu Bu, DO saja. Saya juga capek lihat kelakuan anak saya. Baik Bu, kalau gitu maaf ya sekali lagi mengganggu waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dengarkan yang dikatakan orang tua kamu? Iya, Bu, saya dengar. Jadi saya sebagai wali dosen kamu tidak bisa bantu banyak. Semoga kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kamu ngambil dompet aku ya? Ah, mana bohong, bohong.
Kamu kenapa, Talita? Aku mimpi buruk. Mimpi di DO dari kampus ini. Pantaslah, kan kamu jarang ngajuin tugas. Waktu ujian aja kamu jarang masuk. Sebagai penerus generasi bangsa, kita harus belajar bersungguh-sungguh, Talita. Kerjakanlah tugas yang diberikan oleh dosen dan masuklah sesuai dengan jadwalnya. Baiklah, mulai sekarang aku akan menjadi mahasiswa yang belajar dengan sungguh-sungguh. Udah waktunya pulang, kita pulang yuk. Ayo. Behind the scene, pembuatan tugas video. Pendidikan bahasa ilmu sastra dan Indonesia. Sastra, pendidikan, program kami dari mahasiswa. Lalu yang berikutnya, Perkenalkan, Alam mo, duit nih. Susah nggak sih bikin tugas video? susah